Halo, selamat datang di video project UTS saya. Perkenalkan, nama saya Antonio Givari Saputra dari kelas Bisnis Internasional Program Studi Manajemen Unikat Majaya. Di video ini saya akan mempresentasikan atau membahas analisis pastel negara Jerman dan perusahaan Adidas dan juga trade and opportunity dari perusahaan Adidas. Selanjutnya ada bagian analisis politik negara Jerman. Jerman adalah negara berbentuk demokrasi parlementer yang dipimpin oleh seorang presiden bernama Frank Walter Steinmeier yang bertugas sebagai kepala negara, dan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh kanselir yang dipegang oleh kanselir Olaf Scholz. Selain menjadi anggota Uni Eropa, negara Jerman menjadi salah satu anggota NATO, OECD, G8, G20, Bank Dunia, dan IMF. Patut disebutkan bahwa Jerman adalah penyumbang anggaran terbesar di Uni Eropa. Selanjutnya, bagian kedua dari analisis ini adalah analisis ekonomi Jerman. Jerman memiliki ekonomi pasar sosial dengan tenaga kerja yang sangat terampil, tingkat korupsi yang rendah, dan tingkat inovasi yang tinggi. Negara Jerman adalah eksportir barang terbesar ketiga di dunia, dan importir terbesar ketiga. Memiliki ekonomi terbesar di Eropa. Sebagian besar impor Jerman berasal dari Amerika Serikat, Prancis, Cina, dan Italia. Sedangkan untuk tujuan ekspor Jerman adalah Amerika Serikat, Prancis, Cina, dan Inggris. Negara Jerman juga merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan PDB nominal, dan terbesar kelima menurut PPP atau List of Countries by GDP. Setelah itu, poin ketiga dalam analisis ini adalah analisis sosial. Jerman adalah salah satu negara terbaik untuk hidup di dunia ini dalam hal kekayaan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Jerman adalah negara kosmopolitan dan masyarakatnya telah membentuk pluralisme gaya hidup. Kebiasaan dari masyarakat Jerman adalah berfokus pada struktur, privasi, ketepatan waktu, kerja keras, ketekunan, dan perfeksionisme dalam semua aspek kehidupan. Poin keempat dari analisis ini yaitu analisis teknologi. Jerman adalah negara dengan teknologi maju kelima terbaik di dunia. Jerman memiliki sejarah penelitian dan inovasi yang membanggakan. Negara Jerman ini juga merupakan pemimpin di sejumlah pasar, misalnya obat-obatan, penelitian ilmiah, infrastruktur, teknologi militer, teknik, dan desain. Sektor ITC memperkerjakan lebih dari 1 juta orang di Jerman, dan berada di depan baik industri besar lainnya seperti teknik mesin, bahan kimia, dan farmasi. Selanjutnya ada poin kelima, yaitu analisis legal. Di mata hukum Jerman, biasanya tidak ada perbedaan antara warga negara Jerman dan warga negara asing mengenai investasi atau pendirian perusahaan. Bahkan, pemerintah Jerman mempromosikan pendirian semua jenis bisnis. Dalam hal ini, pendekatan pemerintah sangat terbuka terlepas dari apakah bisnis tersebut melibatkan warga negara Jerman atau asing. Kontrak kerja tertulis yang menguraikan aspek-aspek utama ketenagakerjaan harus diberikan kepada karyawan. Selanjutnya ada poin ke-6, yaitu analisis environment. Pariwisata adalah salah satu industri utama di Jerman dan menyumbang sekitar 4,5% terhadap PDB nasional. Padahal, Jerman merupakan salah satu tujuan wisata terbaik di dunia. Walaupun Jerman adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi, ia menghadapi beberapa tantangan lingkungan yang sangat besar. Ini menghadapi konsekuensi dari pemanasan global seperti seluruh dunia, polusi air, polusi udara, emisi dari utilitas, industri pembakaran batu bara, dan knalpot mobil adalah beberapa tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi Jerman saat ini. Namun, pemerintah Jerman telah mengambil sejumlah inisiatif untuk mengatasi tantangan lingkungan tersebut. Berikutnya adalah analisis Adidas. Adidas merupakan salah satu perusahaan dunia yang bergerak di industri perlengkapan dan pakaian olahraga. Perusahaan ini dinamakan atas pendirinya Adolf Adi Dassler yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an. Adidas memiliki sekitar 57.000 pegawai yang memiliki 400 pabrik produksi yang tersebar di 55 negara. Berikut adalah analisis pastel dari Adidas. Yang pertama adalah faktor politik. Adidas mendistribusikan produk mereka ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, mereka harus mengikuti prosedur politik suatu negara saat menjual produk mereka. Dalam menjalankan bisnisnya, Adidas harus mengikuti beberapa undang-undang seperti yang pertama, Perjanjian Perdagangan Internasional, yang kedua, Hukum Keamanan Produk, yang ketiga, Hukum Perburuhan, keempat, peraturan keselamatan konsumen. Kestabilan suatu negara juga dapat sangat berpengaruh. Besarnya tarif ekspor impor juga sangat berpengaruh terhadap harga jual yang akan ditetapkan perusahaan. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Tingkat upah, pengangguran, perpajakan, inflasi, dan tingkat suku bunga merupakan faktor ekonomi yang sangat berpengaruh bagi profitabilitas perusahaan.
Karena Adidas adalah produsen barang penunjang kebutuhan dan bukan merupakan kebutuhan pokok, maka dari itu Adidas sangat bergantung pada tren yang sedang berjalan. Adidas harus juga berpacu dengan perubahan harga bahan, dan maraknya produk palsu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Adidas. Selanjutnya ada faktor sosial. Belakangan sering marak kampanye hidup sehat di berbagai negara yang menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Akibat fenomena ini, timbul fashion trend olahraga. Hal ini menguntungkan bagi Adidas yang tidak hanya bergerak sebagai penyedia peralatan olahraga, namun juga menyediakan berbagai baju dan aksesoris olahraga yang kini sudah beralih fungsi sebagai produk fashion dengan berkolaborasi dengan brand fashion terkenal. Selanjutnya ada faktor teknologi. Teknologi tidak hanya digunakan dalam pengembangan suatu produk itu sendiri, tetapi juga dalam operasi pemasaran secara keseluruhan. Misalnya produksi, proses manajemen, dan sistem akuntansi. Era pemasaran digital juga mengharuskan perusahaan berinovasi dalam memasarkan produknya. Beberapa outlet Adidas telah menerapkan virtual simulation, di mana pelanggan dapat melihat penampilan mereka saat mencoba item yang berbeda. Terdapat juga sistem navigasi di toko-toko retail sehingga pelanggan dapat menemukan barang yang diinginkan dengan hanya mengikuti petunjuk di layar ponsel. Ada pula pengembangan seperti sepatu pintar dengan teknologi yang terhubung langsung ke ponsel pengguna untuk melacak kebugaran pengguna saat memakainya. Selanjutnya ada faktor legal. Seperti perusahaan olahraga global lainnya, Adidas juga menghadapi peraturan yang berbeda dan berusaha untuk mematuhi undang-undang tersebut. Adidas mempunyai hak kepemilikan atas kekayaan intelektual yang mencakup hak paten dan hak-hak lainnya. Dengan hak paten ini memberikan perlindungan hukum terhadap keoriginalan produk mereka. Meskipun begitu, masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjual produk yang sama persis dengan desain original Adidas, yang menjadi salah satu PR penting bagi Adidas itu sendiri. Dan yang terakhir merupakan faktor environment. Industri olahraga banyak menggunakan plastik sebagai bahan bakunya. Selain itu, plastik juga digunakan sebagai kemasan produk. Untuk mengurangi limbah plastik, pemerintah Jerman telah merumuskan undang-undang pengemasan untuk mendaur ulang kemasan tersebut, sehingga mengharuskan perusahaan mengumpulkan kemasan dari pelanggan dan mendaur ulangnya lagi. Langkah lain Adidas untuk menyiasati gerakan Zero Waste itu adalah dengan bekerja sama bersama perusahaan berbasis lingkungan. Dengan slogan Parley for the Ocean, mereka membuat berbagai macam produk dengan mendaur ulang sampah plastik yang diambil dari laut. Selanjutnya ada threat dari perusahaan Adidas. Ancaman utama yang dihadapi Adidas adalah meningkatnya persaingan akibat globalisasi dan kemajuan teknologi, yang memungkinkan masuk dan penetrasi perusahaan kecil dan menengah. Ini menyarankan bahwa Adidas harus bersaing dengan rival utama mereka seperti Nike, Under Armour, Puma, New Balance, sambil menangkis pendatang baru dan penetrator yang lainnya. Di sini dapat dilihat bahwa salah satu pesaing utama Adidas, yaitu Nike, masih berada di atas Adidas. Selanjutnya adalah opportunity. Opportunity dari perusahaan ini sendiri, olahraga dan kebugaran semakin populer, yang berarti akan ada peningkatan yang konsisten untuk produk dan ragam pakaian olahraga lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah konsumen yang berbelanja online atau menggunakan situs e-commerce telah meningkat secara signifikan. Adidas memasukkan berbagai e-commerce seperti fitur checkout Instagram ke dalam jaringan distribusinya. Adidas juga meniru kesuksesan ini di platform media sosial lainnya seperti Facebook atau Snapchat. Selain itu, Adidas juga dapat melakukan ekspansi global. Pertumbuhan pesat pasar negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Sekian video analisis pastel dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Dadah.